Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam ila yaumil amma ba'd. Dalam 20 menit nanti kita bersama dalam satu hadis, izhad fi dunya yuhibbukallah wa zahab bima fi aydin nas yuhibbukan nas. Jangan menghabiskan waktu untuk kita mengkaji dan juga untuk kita mengamat dan meneliti kenapa kita jadi seperti ini dan kenapa kekalahan menimpa kita atau juga dengan orang-orang yang bercabut. Itu akan menghabiskan dari peluang waktu dan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini masyarakat pandangan dari sudut imamah, orang yang menuju Allah Jalla wa'ala. Mereka beranggapan waktu itu hanya 3 detik. Waktu kita yang telah berlalu, waktu kita yang akan datang, dan juga waktu kita sekarang. Waktu kita yang telah lalu itu sudah mati, dah habis. Waktu kita yang akan datang tidak dapat kita pastikan. Maka waktu kita sekaranglah yang perlu kita manfaatkan. Kalau waktu kita sekarang kita manfaatkannya untuk meratapi kejadian-kejadian yang berlaku, kenapa? Coba kalau begitu, coba kalau begini, itu nanti kita bersadar jadi kita telah memberikan peluang syaitan untuk melemahkan iman dan yakin. Kalau seandainya tukar, jangan tidur, bertandingnya di parlemen. Seandainya, jikalau bertandingnya di Don saja, jangan itu bertanding di Putrajaya. Misalnya kan, paham kan saya maksud begitu? Misal saja itu. Tuh kita yang punya agak-agak seperti itu, lau. Nanti kita katakan lau itu daripada syaitan atau daripada teman-temannya syaitan. Lau, dari mana kamu tahu apa yang aku takdir? Dari mana Anda tahu macam mana yang terbaik? Dari mana Anda tahu itu yang lebih menguntungkan? Makanya itu Nabi kita katakan lau, itu tidak sepatutnya untuk kita idolakan. Kalau seandainya macam itu, katakanlah ma qadarallahu kan, ma aradallahu kan, wa ma lam yurid lam yakun. Katakanlah maka darakan, makodir yakun. Apa yang Allah takdir akan berlaku. Malam tadi Ustaz, Tuan Imam, rezeki tak, kami baca kitab tentang qadar dan qadar. Hadisnya Nabi kita kata dah selesai daripada 4 perkara. Umur yang pertama, rezeki yang kedua, celaka atau bahagia yang ketiga, kemudian yang keempat akan meninggal di mana nanti dengan ajal dan juga dengan penghujungnya. Begitu Nabi kita katakan dah selesai dah, sudah ada tulisannya. Pada tahun 2013 bertanding di Putrajaya dan kalah. Nak buat bagaimana? Kira-kira dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, apakah memang keinginan, hasrat, kemauan, cadangan daripada beliau pada waktu melanggar perintah Allah Jalla wa'ala? Jangankan dengan seorang Nabi dan Rasul, kita pun tak nak. Kalau sampai dengan kita menjadi lasah, melanggar perintah, ketentuan, ketetapan daripada Allah Jalla wa'ala, apalagi kalau dengan seorang Nabi. Tapi Allah dah takdir kepada Nabi Allah Adam untuk melakukan kesalahan yang sehingga itu menjadi asbab dengan beliau dikeluarkan daripada surga. Makanya pada masa perdebatan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, jadi kata Nabiullah Musa, engkaulah yang Allah ciptakan sebagai insan yang pertama. Khalaqaka biyadih, Allah ciptakan dengan kudrat Allah Jalla wa'ala, dan Allah tiupkan roh ke dalam jasadmu sebagai nabi yang pertama. Kullukum li Adam, semuanya kalian daripada Adam, dan Nabi Allah Adam itu daripada tanah. Tapi kata Nabiullah Musa, bahasa kasarnya bahasa orang Kedah, gara-gara awak nih melakukan pelanggaran, akhirnya dengan kita akhirnya hidup di bumi, diturunkan Allah daripada syurga.
Jadi pada saat itu dibalas oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kata Nabiullah Adam, awaklah Musa yang berbual-bual dengan Allah, kalimullah, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dan termasuk daripada kumpulan ulul azam. Apakah tidak ada di dalam kitab Taurat? Apakah tidak ada di dalam kitab Al-Injil? Apakah tidak ada dalam ketetapan azali daripada Allah? 2000 tahun sebelum Allah menurunkan kitab-kitabnya telah ditetapkan oleh Allah, wa asa Adamu rabbah, dan Adam akan melakukan kesalahan kepada Allah. Jadi kata Nabiullah Musa, ada. Nah, kalau memang ada macam tu, kenapa awak salahkan aku? Nah, jadi jangan salahkan siapa-siapa. Wah, ni kena penghuni hantu ramai. Penghuni hantu tu boleh saja sampai ke tempat pemangkat tu nampak tak nampak. Hati takut akhirnya tak terbangun. Hati takut akhirnya tak tergama. Hati takut akhirnya bimbang dan risau. Macam-macam problem boleh berlaku kalau pada saat yang berkehendak itu berkehendak. Jangan katakan no kalau pada saat kita ditimpa oleh satu cobaan. Katakan maqdir, ya Allah takdir, yakun, akan berlaku. Tenang kita, tidak stres. Hati kita bening, ya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad, kumpulan yang mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan anugerah rahmat, maghfirah dan juga naungan arah pada hari kiamat. Alhamdulillah bisarra'i wad-dharra, yang mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan senang dan duka. Dharra, alhamdulillah. Katanya tadi saya sebut-sebut Mesir di bawah pemimpinan Abbas Mursi Ikhwanul Muslimin. Sejak dari dahulu sebelum adanya parti Islam lagi di Malaysia, tuh dengan Syah Hasan Banna yang inginkan laksanakan Islam pada saat itu, setelah jatuh kepada parti Islam atau kepada Ikhwanul Muslimin, apa yang berlaku? Mesir sekarang kalau tadinya kita beli ayam harga 1 kilo 7 ringgit, 7 pound saja pada masa itu. Sekarang sudah hampir 50 pound harga 1 kilo ayam. Ekonomi Mesir sudah teruk. Dinyatakan haji bisik-bisikin saya. Katanya di antara daripada 4 negara yang akan dinyatakan bankrupt nanti di antaranya adalah Mesir. Hancur. Saya tidak mengatakan akan seperti itu berlaku pada negara kita, tapi yang perlu kita tanamkan sekarang, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah takdirkan kepada sesiapapun, menang atau kalah, berjaya atau tidak, yang memerintah atau yang diperintah, itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Hadis yang saya sebutkan tadi itu tentang zuhud. Allah, ini untuk diri saya, bukan untuk tuan-tuan dan juga bukan untuk tuan-tuan, bukan untuk muslimin muslimat, tapi saya tunjukkan untuk diri saya sendiri. Nabi kita bersabda, izhad bid dunya, zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cintakan kamu. Kalau seandainya dengan seseorang tadi itu zuhudnya daripada dunia, daripada harta, daripada kekayaan, daripada ilmu, daripada kedudukan, itu adalah merupakan satu zuhud yang sangat-sangat bagus. Tapi ternyata justru sekarang suasana sudah terbalik. Orang zuhud dengan surga, orang zuhud dengan akhirat, orang zuhud dengan ibadah, orang zuhud dengan jamaah, orang zuhud dengan zikir, orang ramai berzikir. Arti daripada zuhud mengelak, arti daripada zuhud dengan kita tidak mengejarnya. Izhad bid dunya, asal definisi daripada zuhud yang dengan kita hanya mengambil daripada dunia itu hanya setakat untuk keperluan hidup. Itu definisi yang pertama. Yang selebihnya kita berikan untuk orang ramai. Definisi yang kedua, arti daripada zuhud, dunia itu tidak sampai menunggang kita. Dunia tidak sampai memperbudak dan menghamba sahayakan kita. Dunia tidak sampai mendidik kita. Sampai sehingga gara-gara karena dengan dunia tadi itu, kewajiban kita terhadap agama tertinggalkan dan tergadaikan. Zuhud di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Zuhud dengan sesuatu yang ada dengan manusia, kamu akan dicintai oleh orang ramai. Kenapa kita bercakar? Kenapa kita saling musuh memusuhi?
Karena kita nakkan sesuatu yang ada dengan orang lain. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan, jelas pertanyaannya, apakah hadis itu sahih? Siapa yang membimbangkan tentang kedudukan hadis itu? Satu. Dan siapa yang paling layak dan juga yang paling patut untuk mengamalkan hadis itu? Tentu adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang tahu di kalangan para ahli ulama secara khusus, yang kalau pada saat dengan kita ingin wujudkan suasana senyum, Haji apa kabar, Assalamualaikum, Tuan Haji kalau tahu kita bertanding, yang walaupun kita sama-sama di parti Islam seperti Indonesia kan banyak parti Islam, ada 11 parti Islam. Situ parti Islam ikut Zainuddin MC, Allah yarhamu. Dan ini parti Islam juga tapi ikut Gus Dur, Allah yarhamu juga. Keduanya sudah meninggal. Mesti kita tidak akan akur. Mesti Tuan Haji atau Abang tidak akan sebutkan kebaikan saya juga tidak akan sebutkan kebaikan Abang. Kenapa? Karena saya tidak suhud dengan jawatan Abang. Saya angkat jawatan itu. Akhirnya tidak ada mahammah, terangkat rahmat kasih sayang di kalangan kita. Kenapa? Karena kita merupakan sesuatu yang ada dengan orang lain. Orang dahulu pada saat mereka zuhud daripada dunia, dunia mengejar mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar setelah terpilih, ini mungkin tidak akan terungkapkan dalam ucapan sesiapa saja, kecuali secara mujamalah untuk memperindah kata saja setelah beliau terpilih. Bahkan beliau tidak mau memilih. Kata beliau, ini Omar, ini Abu Ubaidah. Lantik salah satu daripada yang berdua nih. Itu zuhud. Oh, siapa yang tak nak jadi khalifah? Siapa yang nak tak jadi pemimpin? Siapa yang tidak mau jadi pemimpin? Sedangkan yang dipimpin itu semuanya orang-orang baik. Waj'alni lil muttaqina imam. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Apa yang nak kita lakukan? Sahabat Nabi kita semuanya dari ahli surga, semuanya orang-orang yang bertakwa, semuanya orang-orang yang mulia, semuanya orang-orang yang baik, semuanya orang-orang yang dekat, semuanya orang-orang yang menghabiskan waktu untuk agama, semuanya orang-orang yang senantiasa dan selalu basah kuman kami mulut mereka mengingat Allah Jalla wa'ala. Siapa yang tak nak menjadi imam untuk kumpulan yang semacam ini? Sedangkan kita telah memohon dan meminta kepada Allah, waj'alna, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang bertakwa. Bisa saja, Bang. Bisa saja Bang ya. Misalnya, bisa saja. Akhirnya setelah saya jadi menteri besar, saya nak jadi menteri besar. Ini 3 orang menteri nih, 3 orang calon nih. Ini sini Selangor kan masuk mana kan? Selangor. Oke, kita ikuti. Siapa yang zuhud daripada yang bertiga itu? Tak apa, kita setakat tengok aja. Sebab kita dah baca dah. Kalau kembali kepada kehidupan salaf, saling suruh menyuruh, saling salam jangan adalah abang dalam. Antal lebih pakar ekonomi dan sudah ada pengalaman jadi menteri besar. Antal. Tuan Haji lah, Doktor Roni lah, Dani, Doktor. Misal saja. Coba kalau zaman salafus saleh, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Truk anak naik jadi menteri besar. Happy birthday to you. Ya Jamil, kira-kira saya pada masa jadi menteri besar, mau tak mau sudah ketetapan daripada negara pemenang atlet akan dikalungkan medali emas. Boleh kita compete dengan medali emasnya tak? Tak boleh. Bahkan kita kalungkan medali emas ke kalung atlet tadi itu. Atlet yang mana satu? Renang berirama. Jadi wajar-wajar saja kalau Allah taknakan lanti seseorang tadi itu mendapatkan jabatan yang semacam itu, sebab yang pada satu ketika dalam ilmunya Allah mungkin dia akan terbabi dengan benda semacam itu. Hikmahnya di antara tadi kan supaya jangan sampai dengan kita salah tanggap. Allah inginkan kehinaan pada kita, Allah inginkan kekalahan pada kita, dan Allah tak restu. Tak boleh kita menilai semacam itu. Siqah billah. Sayyidina Abu Bakar sudah berpeluang dan mendapatkan sokongan daripada semua pihak untuk menjadi khalifah. Pada saat itu masih mencalonkan orang lain lagi. Ini Omar, ini Abu Ubaidah. Lantiklah salah satu daripada mereka berdua. Apa kata Sayyidina Umar pula? Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar,
semua ceramah Abu Bakar itu elok, cantik, bagus. Aku seronok, aku sokong secara 100%, dan aku merasa bahagia betul. Kecuali kata-kata yang terakhir tadi itu yang paling tidak berkenan di hatiku, itu yang paling tidak nyaman didengar. Sesungguhnya lebih elok dipancung leherku daripada aku menjadi khalifah sedangkan Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Ada tak kira-kira sebagian kita yang mempunyai sifat zuhud dengan jawatan yang seperti itu? Kalau ulama kita tidak zuhud, siapa yang bersikap zuhud? Masya Allah, tabarakallah. Ini kita nak buka wawasannya. Aktivis muslim naik kita sokong, tapi ulama tetap memberikan pandangan. Masya Allah, tabarakallah. Kata Sayyidina Umar, semuanya cantik, lebih elok panggalkan leherku daripada kau memimpin. Sedangkan diantara daripada rakyatku Sayyidina Abu Bakar, kompak semuanya. Uksud jada kaya Abu Bakar, hulurkan tangan kamu, dibeat oleh Sayyidina Umar, dibeat oleh Abu Ubaidah, dibeat oleh para sahabat semuanya setelah terpilih. Khutbah yang pertama, Wallitu alaikum, aku telah memimpin kepada kalian. Walastu bi khairikum, tapi tidaklah berarti aku orang yang terbaik. Apa kata beliau? Ubtulitukum, Wallitu alaikum, ubtulitu bikum. Allahu Akbar. Macam mana jawatan sebagai khalifah bukan menang di Don Alun Mangkudu saja, bukan setakat menang di Alur Janggos atau di Kupang Paso dengan hasil Kupang Paso, ataupun juga menang di Alur Malai misalnya. Enggak, menjadi khalifah masih dianggap musibah lagi itu. Itu pandangan orang-orang dahulu. Kenapa? Sebab akan banyak tanggung jawab. Kalau seandainya ada jamaahnya yang tidak betul, seandainya ada yang tak mengaji, seandainya ada yang tak berjamaah, seandainya ada dengan hiburannya, seandainya ada yang meninggalkan sembahyang 5 waktu karena sukan, itu tanggung jawab menteri besar yang pertama atau orang yang pertama di negara. Itu yang dipandang oleh salafun saleh, sehingga dengan mereka masih boleh zuhud dalam jawatan, zuhud dengan kedudukan, sebab mencari hakikatnya. Kalau seandainya ulama-ulamanya zuhud, dia tidak akan kosong jawatan itu, sebab ramai yang nah. Coba bayangkan, betul kata terlambat, kata betul takis, yang penting kita naik. Beda hanya kalau untuk menjadi tuan guru. Untuk jadi tuan guru, orang tadi yang berkemping. Jadi Maji bagi sokongan lah supaya aku jadi tuan guru Maji. Ada. Orang semuanya zuhud jadi tuan guru, sebab letih. Jadi tuan guru cakap elok betul, jelas. Nanti kena gam. Kalau tak jelas, tanya permit mana tahu dia. Contoh. Jadi orang biasa tak ada masalah. Kalau tu jadi pemimpin, senang memimpin dan mengatur. Makanya semuanya enak. Jadi maksud saya, kalau kita ini semuanya zuhud, masih ramai lagi orang yang nah. Sebab semuanya tidak semua. Beda kalau dengan dunia ilmu dan agama. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan khilafah itu adalah sebagai satu ujian, sebagai satu musibah. Jadi setelah terpilihnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak bercalon, tidak bertanding, tidak berhayal, tidak meminta, bahkan seketika belum mendapatkan sokongan dengan pelantikan sebagai putra mahkota, sebelum meninggalnya Sulaiman bin Abdul Malik atas saranan daripada Muzahim, bagaimana Muzahim dengan putra saya yang bernama Ayub sekarang jadi panglima perang, macam mana apakah dia selamat atau mati, macam mana dengan anak saya yang satu lagi, dia masih kanak-kanak dan masih muda, macam mana kalau dengan Omar, aku setuju, kata Imam Muzahim. Sehingga pada satu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tulis watika, tulis pernyataan pelantikan putra mahkota kepada Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Begitu surat dibacakan di khalayak orang ramai, khalifah sudah meninggal dunia. Al-Walid ibn Abdul Malik, saudara kepada khalifah yang meninggal, sangat-sangat menginginkan jawatan tersebut. Kedua kumpulan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yang terpilih mengatakan itu musibah, yang tidak terpilih mengatakan itu juga musibah. Musibah macam mana? Kenapa sampai terelak daripada kita? Kenapa tidak aku yang terpilih menjadi khalifah? Kenapa dengan pak saudaraku? Kenapa dengan pak saudaraku sampai memilih Umar? Umar mengucapkan innalillah kena dilantik. Al-Walid mengucapkan innalillah kena tak dilantik. Kedua-duanya menganggap itu sebagai suatu musibah yang menimpa. Tuh. Karena macam tu kata bila aku dilantik tanpa meminta pandangan daripadaku, tanpa pernah aku meminta dan memohonnya kepada Allah. Khutbah pertama, maka pelantikan yang diambil oleh Tuan Khalifah sebelum beliau meninggal dunia, pelantikan dan juga dengan sumpah setia kalian semuanya, pembaiatan daripada kalian kesemuanya, itu akan aku lucutkan dan aku lepaskan daripada belangku kalian semuanya. Itu namanya zuhud daripada jawatan. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala? Dunia ini, jawatan ini, politik ini, halaluha, yang halalnya hisab. Hisab. Wa haramuha, dan yang haramnya azab. Apa? Tahu lah, saya tahu lah cerita kapal selam, tahu. Cerita kereta kebal, tahu. Baca juga. Tapi bagaimanapun, duit itu tidak akan dibakar. Duit itu tidak akan ditenggelamkan. Akan ada juga orang yang memanfaatkannya. Takkan itu tak ada muhasabahnya daripada Allah Jalla wa'ala. Apapun yang berlaku tidak akan luput daripada pengamat Allah. Apa kalau tak tengok? Tengok. Apa kalau tak tahu? Tahu. Kenapa Allah komplain? Kenapa? Kalau memang kamu tahu, aku tahu, aku maha pengasih, aku maha mengatur, aku maha berkehendak, kenapa kamu komplain? Semuanya itu aku yang ngatur. Percaturan politik kalian itu dibuat oleh kuasa yang maha kuasa. Jadi kalau yang maha kuasa berkehendak, sambut ketetapan Allah dan kehendak Allah dengan dada lapang. Kalau target tidak tercapai, kita hias diri kita dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Dan syafaat itu yang terbaik. Alhamdulillah. Sore hari pergi ke masjid, Allahu Akbar. Coba kalau tidak, pergi istana menghadapkan dulu kan. Alhamdulillah. Satu kali salat berjamaah pada hari kekalahan tadi itu lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya. Tapi kita setakat pandang yang di depan mata kepala kita saja. Apa yang saya maksud? Misalnya abang terpilih jadi menteri besar, kan mesti akan sumpah. Akhirnya urusan sumpah lah, apalah, palsu, takkan ada lagi waktu untuk baca hizib. Ya Aliyu, ya Azim, ya. Takkan ada waktu lagi untuk baca yasin. Takkan ada waktu lagi untuk ke masjid. Habis waktu kita dalam seminggu tuh urusan saja semuanya. Sehingga mungkin sampai kewajiban kita terabaikan. Tapi kalau pada saat Allah uji sikit, akhirnya benar ya Allah. Sudah berusaha juga ya Allah. Dan aku tidak pulas takdirmu ya Allah. Allah sedang tengok kita menangis pada saat itu. Akhirnya makom kita naik di sisi Allah Jalla wa'ala. Begitu cara bijak dan cara orang bijak dalam menanggulangi segala problem, sehingga kita tidak stres, sehingga dengan kita tidak mabuk kepayang. Jadi yang walaupun Khalifah Umar itu menunjukkan jawatan sebagai khalifah, tapi ternyata semuanya kompak dan sepakat untuk melantik beliau sebagai pemimpin. Terakhir yang ingin kita ucapkan salam. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai zuhud daripada kebaikan. Jangan sampai zuhud dengan surga. Surga perlu kita rebutkan. Kedudukan, jawatan yang tinggi di sisi Allah itu jangan sampai kita abaikan. Dan ingat kata-kata Salafus Saleh Imam Fudail bin Iyad. Jadi kata beliau, dunia dengan segala isinya itu Allah bagikan kepadaku tanpa hisab, tanpa dimuhasabah oleh Allah pada hari kiamat pun tetap aku akan menolaknya. Itu tak ada lagi orang semacam itu. Kalau kita orang yang tawarkan, yang tak ada. Dan beliau, kalau dunia itu Allah bagikan kepadaku semuanya, aku akan menolaknya. Kenapa? Sebab itu akan menyibukkan aku untuk aku berkomunikasi dan berhubungan dengan Sang Pencipta Jalla wa'ala. Apa yang harus kita laksanakan sekarang ini? Meratapi diri,
Meluahkan rasa kesal, rasa sedih cukup berbahaya. Meluahkan rasa kesal berarti kita tidak ridha dengan takdir. Kita sudah berkata amantu billahi wa amantu bil qada'i wal qadar. Untuk minabillahi, beriman kepada Allah dengan malaikatnya, para rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan juga beriman dengan hari keempat kita. Keenam, beriman dengan qadar dan qadar. Kalau beriman dengan qadar dan qadar setelah ikhtiar, bukan berarti tak namakan mana percaya dengan takdir jalan. Mati-mati hidup-hidup, yang makan pun tak tentu hidup. Itu konyol namanya kalau bahasa orang sana. Itu bukan pasrah. Yang pasrah tawakal itu macam mana ikhtiar dulu. Kita ada ikhtiar dah. Sekarang ada 4 tahun, 5 tahun ke depan. Ya Allah, berikan bimbingan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Datuk Najib yang akan menjadi Perdana Menteri kami. Ya Allah, beningkan hati beliau. Mudah beliau menjadi imaman lil muttaqin, menjadi imam kepada orang bertakwa. Itu bukan sesuatu mustahil. Kalau semalas doa macam tu, kalau beliau tak berubah pun ada rasa segarnya, Allah kabulkan. Ya Allah, jadi apa kita boleh rehat? Ternyata apa yang kita nak sudah dilaksanakan oleh kerajaan. Mungkinkah? Bukan mustahil. Itu mungkin berlaku. Ya Allah, hancurkan. Ya Allah, matikan. Ya Allah, musnahkan. Ada untuk dimakan. Jadi yang menang jangan terlalu merasa seronok dengan kemenangannya, mungkin sebagai suatu ujian yang boleh memperangkap, boleh menjadi istidraj. Yang kalah jangan merasa sedih dengan kekalahannya, mungkin itu adalah sebagai suatu kejayaan karena Allah sayangkan ulama-ulama kita. Tak nak ulama bergelut dengan benda-benda syubhat atau juga dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan mereka pada hari akhirat nanti. Pandang segala kejadian yang berlaku dengan menggunakan aspek mata seperti itu, insyaallah hati senantiasa tentram dan damai. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku datang ke masjid sebab kita kalah, dan hati datang ke masjid lagi. Orang-orang rajin mengaji, rajin ke masjid. Sebab saya tahu orang-orang hijau bulan penuh tu kaki mengaji, kaki masjid. Semuanya kaki masjid sebenarnya, tapi di kalangan yang itu lebih kelihatan. Jadi jangan sampai kena sikit Allah uji, akhirnya datang ke masjid, datang mengaji. Dulu sampai keluar situ jemaahnya, cuma tak ada Malaysia pun lama semangat tadi waktu sembahyang ini. Jauh datang mana-mana. Kalah dalam bertanding, jangan sampai kalah dengan godaan nafsu. Jangan sampai kalah dengan godaan setan yang memudarkan semangat kita untuk kita berubudiyah kepada Allah. Menang dan kalah tetap Allah yang kita sembah, dan juga semangat kita jangan sampai terpengaruhi dengan keadaan yang berlaku. Sekejap yang memang itu menurut wajar lah kita sedih. Cukuplah sedih malam hari itu sampai pukul 3 tak tidur. Oh, Selangor lambat di hasil kamu, tambah tegang lagi. Perak sudah Pening awal Pening, Sabah Sarawak awal sekali. Saya tengok juga malam hari itu. Saya tengok padahal tak ada kenang-kenang dengan saya. Tengok juga. Yang dulu pun saya tengok sampai subuh, sampai pukul 5 yang hak lama tu. Yang ini sampai pukul 3 dah kejelasan. Cukuplah sedih malam hari itu. Esok hari dah ceria balik. Nampak? Meeting dia lah. Itu daripada Allah Jalla wa'ala. Yang menang maksud itu juga alhamdulillah, karena Allah bagi kemenangan. Saudara, Allah tahu dengan cara macam mana kita mendapatkan kemenangan, tapi tetap juga Allah menangkan. Itu suatu hal yang cukup menakutkan. Sebab itu cara kita menanggulangi perkara dalam kehidupan. Ada wabillahi taufik. Ada pertanyaan sekarang silakan. 10-15 menit. Silakan. Tapi cukup yang tadi itu. Saya hanya setakat datang sini untuk menenangkan hati saja, supaya jangan lagi besok tak akan masjid. Nanti semakin berkurang akhirnya masjid tak jadi bangun. Maknanya tak ada. Siapa yang nak sumbang? Tak ada orang nyumbang. Kenapa? Jemaahnya tak ramai. Buat apa? Buat masjid besar-besar kalau jemaahnya tak ada. Cukup setakat aja, itu pun tak ada orang. Buat apa? Untuk buat perluasan. Kenapa? Bukan tak mau bangun masjid.
Tapi kita kalah nih. Kenapa kok silakan? Silakan. Kalau kalah tak boleh silakan. Hah? Kalau kalah tak boleh silakan. Itulah. Ya, silakan. Silakan. Ada soalan, silakan.